Assalamualaikum, selamat pagi, salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Seorang pendidik tak ubahnya seorang petani, harus paham betul keadaan pohonnya, bagaimana cara menanamnya, agar pohon tersebut dapat tumbuh subur dan dapat bermanfaat untuk orang banyak. Begitu juga dengan seorang guru yang harus dapat mengetahuinya bagaimana karakter dari peserta didiknya. Guru harus dapat menuntun muridnya sesuai dengan kodrat alam dan kemajuan zaman, seperti yang telah disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Dalam proses tertentu, murid diberikan kebebasan untuk menemukan dalam kemerdekaan belajar, dan guru mengarahkan agar murid tidak kehilangan dalam belajar, yaitu dengan cara memberikan pelayanan untuk meningkatkan kompetensi murid sesuai dengan kesiapan dan minat belajar siswa. Maka dari itu, perlu adanya pembelajaran yang berdiferensiasi. Saya, Nurul Huda, guru SDN Bintara 6, Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, ingin berbagi praktik baik tentang pembelajaran berdiferensiasi. Bagaimana aksi nyatanya? Selamat menyaksikan. Langkah awal yang harus diciptakan pembelajaran yang berdiferensiasi adalah membangun kedekatan dengan murid, menciptakan suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan, membuat kelas yang literat, agar budaya membaca tertanam pada diri murid, dan menghargai setiap pencapaian yang diperoleh oleh siswa. Sebelum pembelajaran berdiferensiasi saya lakukan, saya bersama rekan sejawat berbagi ide kaitannya sumber belajar yang akan digunakan. Kemudian saya melakukan asesmen diagnostik awal berupa asesmen kognitif dan non-kognitif. Berdasarkan hasil asesmen diagnostik kognitif tentang tingkat pemahaman awal murid terhadap materi ajar, hasilnya 14 pemahaman utuh, 11 paham sebagian, dan 5 murid tidak paham. Asesmen diagnostik non-kognitif saya lakukan dengan survei dan wawancara untuk menggali gaya belajar murid. Hasilnya, ada gaya belajar visual 8 murid, dengan gaya belajar auditori 15, dan 7 siswa dengan gaya belajar kinestetik. Hasilnya, asesmen tersebut saya gunakan sebagai patokan pelaksanaan pembelajaran berdiferensi dengan START. START adalah akronim dari Sains, Teknologi, Art. Sains dalam hal ini muatan IPAS, materi fotosintesis, menjadi fokus dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Murid dengan gaya belajar kinestetik, melektorisasi dengan melakukan percobaan sederhana tentang proses fotosintesis teknologi. Chromebook yang dimiliki sekolah menjadi media yang mampu memfasilitasi setiap gaya belajar. Murid mencari sumber belajar dan membuat desain secara digital. Art kaitannya dengan seni dalam membuat desain seni, menghias karya 2 dimensi maupun 3 dimensi, serta melakukan edit video. Pembelajaran saya awali dengan kegiatan apersepsi. Nah, anak-anak, apa yang kalian rasakan ketika kalian berteduh di bawah pepohonan? Ada yang bisa menjawab? Kenapa? Oke, baik Salman, apa yang kamu rasakan? Karena saat siang. Nah, teman-teman, Pak Guru akan mengutarakan pertanyaan yang kedua. Bagaimana pohonan dapat menghasilkan makanannya sendiri? Ayo, siapa yang bisa bantu Bapak? Kenapa? Oke, Lia, silakan. Dibantu oleh sinar matahari dan diserap oleh akar. Oke, good, tepuk tangan. Setelah kegiatan apersepsi, selanjutnya dengan membuat kelompok dengan gaya belajar murid. Yang pertama adalah kelompok auditori. Mereka mendengarkan rekaman materi dengan materi fotosintesis. Bisa membuat makanannya sendiri dan mendapatkan energi langsung. Kelompok kinestetik melakukan percobaan sederhana proses fotosintesis dengan pemanfaatan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar. Kelompok visual, saya berikan infografis dan video pembelajaran tentang proses fotosintesis.
Setelah game interaktif selesai, murid diberikan tugas proyek sesuai dengan gaya belajar dan pemahaman yang ditemukan. Tugas ini dikerjakan dalam 1 minggu pada saat pembelajaran IPAS. Kelompok visual memilih membuat poster dari Canva dan membuat miniatur fotosintesis. Kelompok auditory memilih membuat video fotosintesis yang diambil di lingkungan sekitar sekolah. Dan kelompok kinestetik memilih membuat maket sederhana proses fotosintesis. Selanjutnya, setelah proses tugas selesai, murid dengan penuh semangat melakukan presentasi di depan kelas. Mereka secara bergantian memaparkan dan menunjukkan hasil karya yang sudah dibuat. Perkenalkan, kami dari kelompok visual ingin menjelaskan tentang fotosintesis, proses pembuatan makanan pada tumbuhan. Pertama-tama di sini ada sumbernya dari energi cahaya matahari. Kedua, daun karbon dioksida akan diambil oleh stomata mulut daun pada daun tumbuhan dari udara bebas. Selanjutnya, zat hijau daun klorofil akan menyerap energi dari cahaya matahari. Kegiatan selanjutnya adalah tes formatif dengan menggunakan IZIS untuk sejauh mana murid paham dengan materi ajar, sekaligus bahan refleksi saya di akhir pembelajaran. Kegiatan saya akhiri dengan refleksi pembelajaran. Kegiatan ini saya lakukan dengan metode tanya jawab, dan murid-murid diberikan kesempatan menuliskan perasaan proses pembelajaran yang sudah dilaluinya. Perasaan saya terkait materi hari ini adalah sangat bahagia karena bisa mengetahui tentang fotosintesis, seperti contohnya tanaman yang bisa membuat makanannya siang hari saat sedang berfotosintesis. Perasaan saya hari ini sangat senang karena dapat mengetahui ternyata tumbuhan bisa menghasilkan makanannya sendiri dengan cara unik, yaitu fotosintesis.